Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, kembali tentunya kita di Berendo TVRI Bengkulu untuk hari ini. Tema kita masih yang sama mengenai makna Isra dan juga Mi'raj bersama dengan Bapak Zulfikar selaku tokoh agama dan juga ada Bapak Mubarak Al-Mazzumi selaku guru agama tentunya ya. Dan untuk di segmen kedua ini kita akan membuka line interaktif di 08111013 210. Untuk pemirsa di rumah yang mau berbincang bersama kami tentunya untuk memberikan pertanyaan atau juga statement, boleh silakan langsung aja telepon di 081110132110. Sembari menunggu kita kembali berbincang tentunya dengan dua narasumber. Kita ke Pak Mubarak dulu nih ya. Baik Mubarak, sebelum kita melanjutkan yang tadi diceritakan sama Bapak Zulfikar tentunya. Nah, untuk hal yang tadi disebutkan sama Bapak Zulfikar tentunya ya, kita sebagai umat muslim nih memaknai yang sebenarnya yang harus kita lakukan dalam Isra dan Mi'raj ini sendiri seperti apa? Apa yang harus kita lakukan untuk sebagai umat muslim yang baik? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram, gitu ya. Jadi kita sebagai umat Muslim, apalagi sedang berada di bulan Rajab ini, itu hendaknya meningkatkan kualitas ibadah kita. Meningkatkan kualitas ibadah. Nah, di samping ada peristiwa besar yang tadi, Yang terjadi. yang sekarang kita bahas ini, Iya, gitu ya. Isra dan Mi'raj Ya, Isra Mi'raj. Kemudian ini kan tadi belum dikasih tahu nih, belum disampaikan tadi kan apa yang dijemput. Nah, gitu. Jadi kita sendiri, jadi sebagai umat Muslim itu harus meningkatkan kualitas ibadah kita. Terlebih lagi di bulan Rajab. Dalam sebuah hadis itu disampaikan bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulan untuk menanam. Bulan untuk menanam. Ya. Yang dimaksudkan tersebut seperti apa Pak? Menanam Jadi, apa yang dimaksudkan? Menanam amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Gitu. Jadi saat nanti pas di bulan Ramadan ini kan menuju ke bulan Ramadan juga. Jadi Rajab, setelah Rajab nanti Sya'ban. Sya'ban ini bulan yang sangat istimewa juga. Gitu. Jadi Ramadan inilah nanti puncaknya. Gitu. Jadi agar kita lebih terlatih lagi untuk menghadapi di bulan Ramadan itu. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini ya seperti yang kita alami dan kita kerjakan, puasa 30 hari. Kemudian ada sholat tarawih di dalamnya di situ. Nah, kalau ini tidak kita latih dari bulan-bulan sebelumnya atau kita tidak biasakan, khawatirnya nanti putus di tengah jalan Ramadannya. Iya betul. Jadi kaget lah istilahnya Pak ya. Gitu. Jadi perbanyak berpuasa, perbanyak sholatnya. Terlebih lagi yang paling ringan itu adalah zikir. Oke, baik. Jadi itu dia yang harus kita lakukan selama bulan Rajab. Dan ini di bulan Rajab inilah terjadi yang namanya Isra dan juga Mi'raj tentunya ya Pak. Oke, baik. Tadi sempat disinggung oleh Pak Mubarak tentunya untuk apa yang dijemput nih. Nah ini boleh dijelaskan nama Pak Zulfikar nih. Apa yang dijemput oleh Nabi Muhammad SAW yang terjadi perjalanan Isra dan juga Mi'raj ini sendiri. Silakan Pak. Pak, terima kasih. Kita lanjutkan yang tadi ya. Iya. Jadi suatu peristiwa itu setiap suatu perjalanan yang dilakukan oleh Rasul melihat suatu kebesaran-kebesaran yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah tadi orang tua yang bungkuk, yang pakai baju yang berlapiskan emas, di kepalanya itu mahkota, kan. Seolah-olah orang tua tak tahu diri, kan. Udah tua pakainya seperti itu. Nah, ternyata itu adalah semakin manusia itu menuju yang namanya akhir zaman, orang kemilau melihat dunia itu. Nah, sampai di sana, Rasul naik sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, berbincang-bincang.
dalam perbincangan yang seperti itu timbul rasa cinta, rindu gitu kan. Nah, sebab apa? Yang melatar belakang Isra Mi'raj tadi bulan duka cita. Bulan duka cita. Ya, berduka cita luar biasa dalamnya. Dengan berbincang-bincang dengan Allah, itu duka tadi hilang terasa. Karena keindahan bicara tadi. Iya. Enaknya berbicara tadi terasa lezat kan. Nah, maka lupa. Nah, sewaktu berbincang-bincang itu yang namanya pasti ada permulaan, ada akhirnya. Iya. Akhirnya dalam pembicaraan itu sudah habis, kata Allah, ya Muhammad silakan engkau turun, ya kan, sebarkan ajaran agama Allah. Dalam bahasa kita, ya Allah, baru bertemu kita, suatu kerinduan belum lepas, sekarang aku harus ke Berpisah bawah lagi. berpisah, tak sanggup rasanya ya Allah. Di dunia banyak orang-orang kafir Quraisy yang selalu menekan, menghina, mencaci. Nah, untuk itu ya Allah, izinkanlah ya Allah. Allah jawab, jangan, turunlah engkau. Untuk menghilangkan kesedihan, kegundahan, tak perlu engkau pikirkan. Kapanpun engkau ingin bincang dengan aku, bisa. Kapanpun, kan? Kapanpun. Tidak perlu engkau risaukan. Tak perlu harus naik. Gitu. Maka nanti akan aku berikan engkau satu alat yang bisa langsung berbicara, walaupun di bumi. Nah, gitu kan? Sehingga kapanpun sedih engkau, kapanpun gundah engkau, temui aku. Nah, as-sholatu mikrajul mu'min. Salat naiknya orang mukmin. Jadi, sewaktu Rasul ingin berpisah, tak sanggup berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tawarkan seperti itu. Kapanpun engkau ingin berbincang denganku, rindu kepadaku, hubungi saja dengan salat. Berapa ya Allah, Jen? Diberikanlah seperti itu. Kalau itu 50 aja. Nah, gitu kan? 50 rakaat. 50 rakaat. Masya Allah. Nah, sewaktu 50 itu disampaikan, Nabi Muhammad menyanggupi hal tersebut. menyanggupi. Kenapa menyanggupi? Iya, dia selalu ingin berbincang-bincang dengan Allah. Sebab yang namanya sholat itu kan suatu alat untuk berbincang-bincang, berkomunikasi dengan Allah. Suatu kerinduan yang belum lepas, kita disuruh untuk berpisah. Itu kan satu keinginan, ingin berbincang-bincang terus berapapun, ya kan? Jangankan dengan Allah, kita aja sebagai manusia biasa, dengan wali kota lah, atau pejabat lah kita. Iya. Sewaktu kita berbincang-bincang dengan dia, begitu asiknya, itu malas untuk berpisah. Betul. Ya kan? Tapi karena kita sudah disuruh minta nomor HP dong. Kapanpun nelpon saya angkat, saya layani. Begitu bahagia kan. Jadi sewaktu Allah bincang seperti itu, bilang seperti itu, ya Muhammad, kapanpun engkau rindu, hubungi aku. Dengan apa? Dengan sholat. Wajar sewaktu sholat yang diberikan alat untuk komunikasi, berapapun dia pikul. Tidak merasa berat itu. Kenapa? Ingin selalu berbincang-bincang dengan Allah. Sudah dapat 50, turun ya. Oh, sudah dapat 50, langsung turun nih. Turun. Nah, langit ketujuh, langit satu terus bawah. Sampai pada Nabi Musa. Muhammad, ya. Apa yang dapat dari Allah? Alhamdulillah, saya mendapatkan sholat. Berapa? 50. 50 rakaat. Iya, 50 rakaat. 50 Muhammad. Iya. Ya Muhammad, umatmu kecil-kecil, tidak akan sanggup nanti di akhir zaman. Baliklah kembali. Mintalah kurang. Oh, berarti belum sampai ke bumi? Belum. Baik, Nah, Nabi Musa itu berada di langit ke-6. Balik. Yalah, balik dia dalam. Sewaktu balik, dia minta sama Allah, ya Allah. Kata Nabi Musa, kalau dapat dikurangi, tapi pahalanya jangan. Iya. Iya kan? Masih memikirkan umatnya ya Pak Ustadz ya. Begitu sayangnya dengan umat kan. Ya kan? Akhirnya sewaktu itu dikasih, ya kan? Kurang 55 kan. Dalam artian begitu kelipatan 5 sampailah 5 kali turun naik. Nabi Muhammad SAW. Iya. Atau susulan Nabi Musa tadi. Karena umatnya kecil-kecil. Akhirnya dapat 5. Oh, terakhir dapat 5. 5 waktu. Sewaktu 5 waktu ini masih disuruh oleh Nabi Musa itu. Muhammad, tak akan sanggup umat engkau nanti 5. Udah ada malu aku. Biarlah aku bawa aja dengan umatku. Insya Allah umatku ikhlas. Nah, gitu. Tapi yang 5 waktu ini, 5 waktu ini tidak, ya, nilainya tidaklah kurang
dengan sama dengan 50 50 tadi. rakaat. Iya. Oke, jadi pahalanya sama Iya, walaupun sama. tetap dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 5 waktu tentunya untuk sholat kita ini sendiri, tapi pahalanya tetap sebanyak 50 rakaat yang dijanjikan Allah tentunya. Begitu sayang Rasul kepada kita. Masya Allah, baik. Untuk itu pemirsa dimanapun berada, seperti itu sayangnya Rasul, bagaimana kita tidak akan rindu dengan Nabi, Betul. gitu ya. Cinta kepada Nabi, gitu ya. Betul. Harus itu yang tertimbulkan dalam diri kita. Oke, baik Pak Ustadz. Berarti maknanya sekali lagi yaitu menentukan dari sholat tentunya untuk makna sholat. dari perjalanan Isra dan juga Mi'raj ini. Kita akan kembali setelah jeda pemirsa, tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.